Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mengembangkan konsep berpikir sinkronis untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah. Apakah kalian semua tahu apa sih pengertian konsep berpikir secara sinkronis? Secara etimologi, sinkronis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sinkronus yang memiliki arti terjadi secara bersamaan. Sinkronis dalam ilmu sejarah itu merujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat, sebab akibat dan korelasi atau pola hubungan atas suatu peristiwa. Dalam mengkaji ilmu sejarah, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu cara berpikir diakronis dan cara berpikir sinkronis. Apa sih perbedaan dari berpikir sinkronis dengan diakronis? Secara sederhana, cara berpikir sinkronis itu adalah pembahasan sejarah pada suatu peristiwa yang secara spesifik dan lebih mendalam. Cara berpikir sinkronis juga dapat pula diartikan sebagai cara berpikir yang mementingkan ruang yang lebih luas tetapi tidak berfokus kepada dimensi waktunya. Pendekatan secara sinkronis juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pendekatan secara diakronis, yaitu yang pertama adalah kajian tersebut bersifat horizontal. Yang kedua, kajian ini tidak memiliki konsep perbandingan. Yang ketiga, kajian ini berfokus mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Yang keempat, kajian ini memiliki jangkauan yang lebih sempit. Yang kelima, kajian ini lebih terstruktur dan sistematis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mengkaji tentang peristiwa sejarah yang cukup penting di Eropa, yaitu adalah Revolusi Prancis. Berbicara mengenai peristiwa Revolusi Prancis, terkenal akan tiga semboyannya, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, yang mempunyai arti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Liberty atau kebebasan itu mempunyai makna hak hidup bebas tanpa adanya penindasan atau pembatasan yang tidak semestinya. Sedangkan egalite atau kesetaraan menjadi salah satu nilai inti pada masyarakat demokratis. Kesetaraan ini tidak hanya mengenai perlakuan adil satu sama lain, akan tetapi juga mengenai kesamaan setiap orang di mata hukum. Fraternité atau persaudaraan tidak hanya mengenai gender, tetapi juga semua orang harus baik serta saling mendukung satu sama lain. Pada intinya, semboyan Revolusi Prancis mencakup solidaritas. Semua adalah mitra untuk membangun serta memelihara masyarakat yang bebas, aman, serta adil seperti yang diidamkan semua orang pada waktu itu. Semboyan ini menjadi sebuah moto perjuangan bagi seluruh rakyat Prancis saat membebaskan diri dari sistem monarki yang sudah mengekang kehidupan mereka. Revolusi Prancis terjadi dalam rentan waktu dari tahun 1789 hingga 1799. Revolusi ini bermula dari kesengsaraan dan tuntutan rakyat Prancis pada waktu itu. Pada awalnya, masyarakat hanya menuntut sejumlah reformasi dalam tubuh monarki kerajaan Prancis, di mana
mereka menuntut adanya konstitusi dan pembatasan kekuasaan raja. Reformasi ini diharapkan juga nantinya dapat segera merubah kondisi kesengsaraan yang dialami penduduk Prancis pada waktu itu. Namun, pada perkembangannya dengan terjadinya peristiwa pengkhianatan Raja Louis ke-16, Revolusi Prancis segera berubah menjadi menuntut pembubaran monarki Prancis dan menghukum atau mengeksekusi Raja Louis ke-16. Pembahasan kita hanya membahas secara spesifik dari salah satu peristiwa di Revolusi Prancis, yaitu akan membahas tentang peristiwa penyerbuan penjara Bastille. Sebelum membahas tentang peristiwa penyerbuan penjara Bastille, terdapat serentetan peristiwa yang memiliki keterkaitan atau bisa menjadi latar belakang dari penyerbuan penjara Bastille, di mana saat Estates General rapatnya berlangsung, rakyat Prancis khawatir mengenai adanya sebuah pasukan tentara bayaran asing yang ditempatkan oleh Raja Louis di ibu kota sejak bulan Juni. Rakyat khawatir bahwa tentara ini akan membubarkan Estates General atau menangkap para patriot. Pada tanggal 12 Juli 1789, berita pemecatan Necker selaku Perdana Menteri Keuangan pada waktu itu terdengar oleh seluruh penduduk rakyat Prancis dan membuat gelombang kemarahan rakyat semakin memuncak. Di Palais Royal, seorang jurnalis, Camille Desmoulins, meneriaki kerumunan rakyat dan menyatakan untuk mengangkat senjata melawan pemerintahan raja. Pada tanggal 10 Juli pukul 10 pagi, para demonstran menjarah senjata yang ada di Invalides. Untuk menjaga Hotel des Invalides, terdapat sejumlah tentara penjaga, namun mereka tidak mau atau tidak berani menembaki orang-orang Paris pada waktu itu. Para demonstran kemudian mengambil senapan bubuk hitam, moncong, dan mortir yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengambil senjata ini, yang mereka butuhkan sekarang adalah bubuk mesiu dan peluru. Terdapat desas-desus mengenai bahwa bubuk mesiu dan peluru terdapat di penjara Bastille. Oleh karena itu, semuanya segera berbondong-bondong menuju ke penjara Bastille. Pada pukul 10.30, para demonstran mengirim delegasi untuk bertemu kepada kepala penjara Bastille, yaitu Delaunay. Delegasi ini kemudian diterima atau disambut dengan baik oleh pihak kepala penjara Bastille, di mana mereka bahkan diundang untuk makan siang. Namun kerumunan tidak sabar dan beberapa dari mereka membayangkan bahwa para delegasi itu telah ditahan, sehingga pada pukul 11.30 delegasi kedua dipimpin oleh Jacques Alexis Thuriot. Kerumunan para demonstran bersenjata telah kumpul di depan penjara Bastille sambil menunggu para delegasi itu. Sebuah ledakan yang secara keliru dianggap oleh para demonstran sebagai meriam yang diperintahkan oleh penjara Bastille, memicu amarah para demonstran dan memicu terjadi serangan pertama. Para demonstran kemudian masuk ke penjara melalui atap pos penjaga dan menghancurkan rantai jembatan gantung dengan menggunakan kapak. Pada pukul 1.30 siang, para penjaga penjara dan tentara Swiss melepaskan tembakan ke arah para demonstran. Kemudian pada pukul 2 siang, delegasi kembali diberikan yang kali ini dipimpin oleh Pastor
Claude Fawcett, dan delegasi keempat Louis Etis de Corny menemui Delaunay. Para penjaga dan demonstran ini tetap saling baku tembak. Dikarenakan negosiasi di antara kedua ini tidak menemukan titik terang, membuat para demonstran terpaksa untuk berniat mengambil alih benteng Bastille ini. Pada pukul 3.30 sore, tentara kerajaan Prancis membantu para demonstran dan membawa meriam untuk menjebolkan benteng penjara Bastille. Akhir dari penyerbuan penjara Bastille ini berakhir dengan ketika semua demonstran berhasil mengambil alih benteng penjara Bastille. Kemudian, para tahanan penjara dibebaskan oleh para demonstran dan mereka dipersenjatai. Kepala penjara Bastille yaitu Delaunay sendiri dan para penembak lainnya kemudian ditangkap untuk diadili. Namun, dalam perjalanan, Delaunay dipukuli dan kepalanya dipenggal menggunakan pisau. Keberhasilan penyerbuan penjara Bastille ini kemudian dimaknai sebagai keberhasilan menghancurkan simbol tirani dari monarki Prancis dan sekaligus menandai revolusi Prancis. Keberhasilan penyerbuan penjara Bastille ini kemudian beritanya tersebar ke seluruh wilayah Prancis. Dengan demikian, memicu atau mendorong hal serupa oleh kaum-kaum patriot untuk melakukan hal serupa untuk meniru dari keberhasilan penyerbuan penjara Bastille ini. Sehingga pada hari-hari berikutnya terjadi aksi penjarahan terhadap kaum bangsawan maupun gereja-gereja. Tanggal 14 Juli ini selalu diperingati sebagai Hari Nasional Prancis atau dikenal sebagai Hari Bastille. Perayaan ini bahkan terus dilakukan hingga saat ini. Nah, itulah sejarah penyerbuan penjara Bastille pada Revolusi Prancis. Keberhasilan Revolusi Prancis ini membuat ide-ide akan hak asasi manusia, hak warga negara, liberalisme, dan sekularisme, pemisahan antara agama dan negara menyebar ke wilayah luar Prancis atau Eropa, dan pada perkembangannya hingga dunia seperti yang kita ketahui saat ini. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Jangan lupa scan barcode di bawah ini untuk memberikan kritik dan sarannya pada media pembelajaran ini. Terima kasih.